Halo sahabat otomotif, kembali lagi di channel YouTube saya, Hasrullah Rusdi. Nah, di vlog kali ini guys, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang alat di dalam kabin mobil Anda, tepatnya itu di dashboard yang bisa mempercantik tampilan bagian dalam mobil Anda. Dan ini salah satu alat yang sangat dibutuhkan saat berkendara. Nah, alat ini mungkin teman-teman penasaran. Yuk kita lihat saja langsung. Nah, ini dia alatnya guys. Ini ada beberapa, ada port USB. Port USB ini ada 3 rencana saya akan pasang. Nah, ini nanti port USB yang ini dua-duanya hanya untuk charging saja. Ini saya akan pasang di bagian belakang. Jadi ini untuk penumpang. Jadi penumpang bisa charging langsung dari belakang. Dan yang ini saya rencana pasang di bagian tengah di dekat handbrake. Nah, dan yang ini saya akan pasang di dashboard. Ini juga ini multi nih. Ini bisa charging dan bisa juga audio. Nah, bagi teman-teman pengguna head unit Android kan kabel USB-nya biasanya cuma dipasang terus disimpan di dalam dashboard, di laci dashboard. Nah, ini kita akan rapikan jadi ini terpasang langsung dan terkonek di port USB ini dan kita tanam di pasang di posisi di dashboard mobil, jadi lebih rapi guys. Itu dia. Nah, ini juga ada switch, 2 buah switch. Nah, ini saya akan pasang di dashboard juga. Saya akan tanam. Jadi bikin lubang dulu guys. Dan dibikin yang rapi pastinya. Nah, ini akan duduk sempurna di dashboard biar lebih mantap. Oke. Nah, alat yang digunakan guys. Ini alat yang digunakan, kita cukup pakai solder dan cutter dan beberapa obeng. Nah, ini kenapa ada penggaris di sini? Nah, penggaris ini tujuannya itu kita ukur panjang dan lebar dari port USB ini. Jadi tujuannya supaya lebih presisi guys pada saat kita buat lubangnya nanti. Biar tidak salah guys. Karena sayang jangan sampai lubangnya terlalu besar sehingga USB-nya nanti, port USB-nya nanti duduk longgar, jadi tidak bagus jadinya nanti. Oke, untuk tutorialnya ikuti terus video saya ya guys, mantap. Oke guys, sebelum kita memulai tutorial pemasangan port USB-nya, terlebih dahulu ini ada beberapa bagian yang akan saya tempati untuk memasang port USB-nya. Yang pertama ini adalah cover di dashboard bagian depan. Di sini ada knop AC-nya. Nah, posisinya itu saya rencana akan pasang di sini port USB untuk charger dan audio biar gampang dekat dengan head unit. Nah, terus ini ada cover depan. Ini cover depan ini saya akan rencana pasang untuk switch, rencana pasang di sini. Terus yang ketiga ini ada cover tempat handbrake. Nah, ini ada tempat air minumnya. Rencana pasang di sini satu juga port USB untuk charger untuk penumpang di belakang. Dan satu posisinya di sini. Oke guys, jadi ini bisa untuk dipakai penumpang di depan. Oke, sebelum saya mulai tutorialnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit supaya pemasangannya lebih detail dan pas, sehingga kita tidak mengira-ngira saat membuat lubang untuk port USB-nya. Nah, makanya tadi saya bilang kita menggunakan penggaris. Ini toolnya kita menggunakan penggaris. Jadi terlebih dahulu kita ukur dimensi lebar dan panjang dari port yang akan kita pasang. Port USB misalnya ini kita ukur lebarnya, terus kita ukur panjangnya, terus kita ukur lebarnya, terus setelah itu kita marking di sini. Nah, seperti ini guys. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya markingnya. Nah, itu dia guys ya, markingnya kelihatan kan.
Nah, disitulah kita lubangi supaya presisi. Jadi nantinya saat selesai kita lubangi, kita pasang, jadi port USB-nya itu tidak longgar ataupun tidak terlalu serak masuknya, jadi pas gitu dan rapi pastinya. Oke guys, saya percepat saja ya guys proses membuat lubangnya. Nah oke guys, tahap pertama kita panasi dulu soldernya. Nah kalau sudah panas, nah ini langsung kita solder ya guys, bagian yang akan kita lubangi. Nah nanti rapikannya pakai ini, pakai cutter. Jadi untuk mempermudah saja ya guys. Nah ini ya guys, setelah dibuat lubangnya tadi pakai solder dan dirapikan, seperti ini hasilnya. Nah ini dia hasilnya. Nah mungkin ada yang beranggapan ya sayang ya dashboardnya dilubang, ya memang itulah konsekuensinya ya guys ya. Nanti kita lihat aja hasilnya apa memuaskan atau tidak. Nah berikutnya ini yang di dekat handbrake. Nah ini untuk port USB juga untuk penumpang di depan, bisa juga digunakan untuk pengemudi. Seperti ini hasilnya buat lubangnya. Ya lumayan rapi sih guys. Nanti kita lihat hasilnya saat port USB-nya dipasang. Nah ini dia ada yang sudah terpasang ya guys, seperti ini. Ini port USB untuk penumpang bagian belakang. Nah seperti itu. Ya memang butuh kesabaran dan ketelitian ya guys, karena kapan terjadi kesalahan ya sudah fatal jadinya. Jadinya mungkin USB-nya nggak bisa digunakan lagi dipasang di situ karena mungkin longgar. Karena kalau longgar ya sudah jelek sudah hasilnya, karena pasti port USB itu tidak fix, pasti dia akan goyang-goyang. Jadi memang butuh ketelitian dan kesabaran membuat lubangnya ini. Nah ini contoh yang sudah terpasang juga ya guys. Ini switchnya di depan ini. Oke, mantap. Oke, next nanti kita lihat bagaimana pemasangannya di sini. Kita lihat apakah rapi atau tidak.
Halo guys, nah inilah hasilnya. Port USB sudah terpasang dengan rapi. Seperti ini guys. Nah ini dia. Nah proses pemasangannya ya lumayan sih guys, karena memang butuh kesabaran untuk membuat lubangnya, butuh kehati-hatian dan ketelitian supaya hasil yang kita buat itu presisi, tidak longgar. Jadi karena kalau longgar jadinya ini akan goyang-goyang ya guys, jadi tidak bagus nanti hasilnya, estetikanya hilang. Jadi ini biar diangkat begini ya guys, tidak goyang. Nah ini makanya harus betul-betul presisi. Nah ini saya pasang di bagian tengah dari dashboard saya, pas di bawah head unit. Kenapa saya pasang di situ? Karena ini port USB ini memiliki dua fungsi, ada charging dan ada audio. Nah, kenapa ada audio? Karena saya menggunakan head unit aftermarket, di mana USB-nya itu masih menggunakan kabel ya guys. Jadi kurang rapi aja kelihatannya. Karena biasanya sih kabel USB-nya itu disimpan di belakang, di dalam laci dari dashboard di depan, dashboard mobil. Jadi saya coba-coba cari di online dan saya mendapatkan ini. Nah inilah, saya akan connect langsung kabel dari head unit untuk USB-nya di sini. Jadi handphone USB yang mau dicolok langsung dicolok di sini saja. Nah ini untuk chargernya kenapa saya pasang di sini juga, karena lebih memudahkan pada saat ingin charging HP buat pengemudi. Jadi begitu guys. Nah selanjutnya ini handbrake, cover handbrake di bagian tengah. Ini posisinya di bagian tengah antara kursi pengemudi dengan kursi bagian depan penumpang. Nah ini ada saya pasangkan port USB juga satu, seperti ini guys. Nah ini terpasang rapi juga, presisi. Nah seperti ini guys. Nah ini dia. Nah kenapa harus pemasangannya presisi? Nah biar tidak longgar guys, karena kalau longgar sudah langsung tidak bagus hasilnya dan akan goyang-goyang ininya ya guys, port USB-nya. Nah selanjutnya untuk bagian penumpang saya pasang di sini. Nah ini port USB-nya dilengkapi dengan tutup. Jadi seperti ini ya guys. Nah ini bisa dibuka. Nah ini saya pasang di sini tanpa mempengaruhi fungsi dari tempat air minum ini ya guys. Jadi saya sudah setting, saya sudah atur. Jadi pada saat pemasangan kabel charging dari penumpang ini di sini, nah ini pas di sini. Jadi tidak mempengaruhi tempat air minum di sini. Jadi tetap fungsional ya guys. Seperti itu. Nah kesannya sih biar mobil saya menolak tua ya guys, karena mobil saya tahun 2011 Sirion. Nah ini sekarang kan mobil-mobil yang keluaran terbaru, yang mobil-mobil mewah kan sudah dilengkapi dengan port USB di bagian penumpang. Nah ini saya tambahkan agar melengkapi aja sih guys, biar kekinian, biar mobilnya apa yang ada di mobil-mobil mewah sekarang ya bisalah ada satu yang kita tiru. Nah seperti inilah guys. Nah selanjutnya saya memasang juga di cover bagian depan di kabin di bawah setir. Nah ini dia switchnya. Ini switch bukan port USB, ini switch untuk lampu LED. Nah, saya kan di video tutorial saya kemarin pasang lampu LED mode strobo. Nah, inilah switchnya. Yang satu switch untuk lampu senja. Ini, yang satu switch untuk lampu mode strobonya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini juga pasangnya harus presisi ya guys. Jadi ini tidak goyang guys, ini pas. Jadi seperti ini bawaan pabrik ini untuk mirrornya.
Nah, ini juga terpasangnya rapi ya guys. Nah, seperti ini pemasangannya. Oke. Semoga tutorial yang saya berikan ini bermanfaat ya guys. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kritik dan saran silahkan di komen aja. Dan mohon channel saya di subscribe ya guys, di share juga. Karena dengan mensubscribe channel ini akan lebih produktif untuk berkembang lagi ya guys. Saya akan lebih semangat lagi dalam membuat videonya, oke? Video-video tutorial selanjutnya. Mantap. Oke, segitu aja ya guys. Salam otomotif. Mantap.